Nikah muda sama yang beda 9 tahun. Tenang guys, umur tuh hanyalah angka. Yang menyatukan kita berdua tuh ya cinta. Sebelumnya assalamualaikum mbak. Aku tuh pernah bikin konten lagi nyapu-nyapu sambil cerita bagaimana ketemunya aku sama pak suami yang beda umurnya tuh 9 tahun. Dimana kelahiranku 2004 sedangkan pak suami tahun 1995. Nah karena kontenku tuh rame, jadi di sini aku mau bahas lagi ya guys. Temenin aku nyapu halaman di bawah pohon kelengkeng. Yang biasanya di sini tuh jadi base camp aku pas siang hari. Sambil aku tuh cerita bagaimana sih rasanya nikah sama orang yang umurnya selisih 9 tahun. Banyak yang bilang kalau kita nikah sama yang lebih tua, kita tuh bakal dibimbing, diajarin, atau banyak orang bilang tuh dimomong. Ternyata itu bener banget guys. Di umurku yang masih 22 tahun, lagi susah-susahnya ngatur emosi dan besarin ego. Di sini pak suami tuh sering ngingetin aku kalau aku lagi salah jalan atau misal lagi emosi sama orang, suamikulah yang suka nenangin aku. Karena aku pun sebagai istri, tempat curhat ternyaman dan teraman ya sama pak suami dong. Selain itu suamiku tuh sering ngingetin aku untuk tekun beribadah pas aku lagi males atau lagi ngerasa capek. Sempat kadang tuh sampai frustasi, suamikulah yang mengingatkanku bahwa beribadah adalah kunci dari semua masalah. Dan aku sebagai istri malu banget kan kalau udah diingetin tapi nggak dilakuin. Nah kalau dari segi wajah, kalau nikah selisih jauh umurnya tuh bisa jadi yang muda ikut kelihatan tua, atau justru sebaliknya yang tua jadi kelihatan muda. Tapi kalau untuk di hubunganku sama pak suami, menurutku mukaku jadi menyesuaikan sama umur pak suami guys. Atau bisa dibilang yang muda jadi ikut yang tua. Tapi nggak apa-apa ya guys, selagi hubungan adem ayem, badan sehat, rezeki lancar, apalagi sih yang dicari di dunia ini. Nah kalau soal untuk menyelesaikan masalah, kalau pak suami tuh lebih banyak diam pas lagi marah. Kecuali aku kalau lagi marah tuh ya ngoceh-ngoceh. Pokoknya kalau belum ngoceh-ngoceh tuh belum puas. Apalagi pas posisi pak suami yang salah. Tapi suamiku kalau lagi kecewa atau lagi marah, dia tuh lebih memilih diam dan nggak mau diganggu. Makanya kalau suami marah tuh diem ya aku diemin. Nanti lama kelamaan suamiku yang bakal negur aku duluan. Karena kalau pas lagi ada masalah, entah itu aku yang salah atau pak suami yang salah, aku tuh nggak mau guys negur duluan. Itulah yang aku bilang, umur seaku tuh masih gede-gedenya emosi dan egois. Untung aja ketemu sama suami yang tepat. Walaupun semua orang tuh pasti punya kekurangan, tapi untuk kekurangan pak suami biar jadi rahasia aku. Karena tugas istri adalah menjaga nama baik pak suami, bukan. Nah untuk sementara mini vlogku sampai di sini dulu guys. Menu simple andalan pas lagi kepepet dan lagi malas masak yaitu persambelan. Sebelumnya assalamualaikum mbak. Nah jadi sore tadi aku tuh nggak masak, emang sengaja masaknya dadakan pas mau makan. Walaupun isi kulkas penuh dengan sayuran, tapi bingung guys mau masak apa. Akhirnya aku mutusin buat masak sambal bawang aja. Di sini mamaku minta dibikinin telur ceplok, sedangkan aku sama pak suami mau lauk ikan rebus aja sama daging sapi. Sebenarnya tuh masih ada daging sapi, tapi kok rasanya udah enak, malah pengen makan yang pedes-pedes. Ini nih yang bikin sambal tuh jadi lebih mantap, yaitu ikan asin rebus. Selain itu aku juga nanti bakal pakai lalapan pete, jadi makin nikmat kan. Tapi pekerjaan yang paling malas itu menurutku ya ngulek bumbu. Aku yang biasanya kalau masak ya di blender, tapi kalau persambelan kayaknya lebih enak kalau diulek kan. Nah karena aku ngerasa nguleknya tuh kok nggak lembut-lembut, padahal tangannya udah teol. Jadi ulek-menguleknya aku pasrahin aja ke pak suami, karena kalau laki-laki kan tenaganya lebih kuat. Walaupun pas lagi ngulek suamiku tuh kelihatan kaku. Nah untuk rebusnya setelah dicuci ini aku kasih micin supaya rasanya lebih gurih kan. Jangan salfok sama minyaknya kok udah hitam. Itu tuh minyak bekas goreng ikan lele, padahal minyak baru dibuat goreng lele, tapi minyaknya langsung hitam. Kalau minyaknya mau langsung dibuang mubazir kan, apalagi sekarang minyak tuh mahal. Jadi ya udah deh aku pakai lagi, orang cuman buat goreng ikan asin juga kan. Nah supaya sambelnya tuh lebih mantap dan rasa pedesnya tuh nggak nyelekit, jadi aku kasih jelantah yang masih panas. Yakin deh guys, ini tuh rasanya enak banget. Justru menu simple kayak gini tuh yang bikin nambah-nambah nasi. Alhamdulillahnya juga pak suami tuh nggak ada pantangan dalam makanan, jadi makanan apa aja dia tuh suka. Sebelum makan pak suami tuh minta diambilin daging sapi. Kalau aku sih udah bosen, jadi aku lebih milih ikan asin. Nggak tahu ya kalau makan udah dari pagi, siang, kalau buat makan malam lagi tuh aku ngerasa udah bosen. Aku lebih milih masak dadakan, walaupun itu cuman sambel atau mie. Yang penting tuh kalau aku ganti menu ya guys. Makanya aku kalau masak sehari itu 2 kali. Nah di sini pak suami tuh makannya lahap banget. Kata pak suami ini tuh perpaduan yang sangat cocok. Ada daging, ada ikan asin, ada sambal, ada pete. Masya Allah nikmatnya makan tanpa pantangan.
Nggak bisa konsisten karena sibuk juga di dunia nyata. Makanya kalau nggak sanggup konsisten, nggak usah posting banyak-banyak. Nggak perlu kamu posting itu 3 atau 4 dalam waktu sehari. Cukup posting 1 aja asalkan kamu bisa konsisten ya guys. Selain itu kalian juga masih banyak waktu untuk merhatiin kualitasnya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa konsisten. Sesibuk apapun dunia nyata, aku rasa juga semua orang bisa konsisten kalau hanya 1 konten dalam waktu 1 hari. Dan jangan lupa untuk selalu evaluasi konten.